Halo Sobat Investor Retail, kali ini kita berada di segmen kabar emiten yang saya ambil dari bisnis.com versi premium ya, yang berjudul Jejak Temasek, Bank Tommy Winata hingga Grup CT berebut saham Bank Danamon. Sejumlah konsorsium seperti Temasek Holding, Bank Artagraha hingga Bank Mega memiliki jejak dalam proses divestasi saham Bank Danamon. Ini terbit tanggal 22 Maret 2025 yang dibuat oleh Asteria Desi Kartikasari dan Dwi Nikantari. Oke, saya mulai ya. Sejumlah konsorsium bank yakni Asia Finance Indonesia Private Limited, Temasek Holding, Deutsche Bank, Bank Artagraha, Gudang Garam, dan PT Bakti Capital Indonesia, Bank Mega, lolos terdaftar sebagai investor shortlisted dalam divestasi saham 51% Bank Danamon. Sebelum adanya divestasi bank tersebut, Bank Danamon sempat diambil alih oleh pemerintah akibat krisis keuangan Asia pada 1998 ya. Ini mirip Bank BCA kisahnya. Melihat kembali pemberitaan Bisnis Indonesia edisi 22 Maret 2003, Bank Danamon kala itu masih dalam pengawasan Badan Penyiaran Perbankan Nasional (BPPN). Posisi Bank Danamon sebagai BTO, Bank Taken Over, merupakan imbas dari krisis keuangan kala itu. Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung mengatakan ketiga konsorsium itu lolos seleksi untuk selanjutnya berhak melakukan due diligence atau uji tuntas dan mengikuti penawaran akhir yang dijadwalkan 21 April 2003. BPPN menilai calon investor berdasarkan pengalaman mengelola lembaga keuangan, sumber keuangan, dan pengalaman dalam merger dan akuisisi serta skala usahanya. Selain itu, BPPN juga mempertimbangkan harga yang diajukan dalam tender awal. Meskipun harta yang ditawarkan tidak bersifat mengikat. Terakhir, ujarnya, visi strategis bidder terhadap Danamon, komitmen kepada Indonesia, dan pengembangan perbankan. Ya, jadi itu yang dinilai ya. Syafruddin menambahkan terdapat 6 investor yang mendaftar dalam tender Danamon, namun satu gugur karena terlambat memasukkan dokumen penawaran. Secara terpisah, Deputi Ketua BPPN Bidang Restrukturisasi Perbankan, Inyoman Sender, mengatakan Osborne didiskualifikasi karena bukan merupakan commercial bank seperti yang disyaratkan. Sedangkan Bakti Asset Management tidak muncul lagi. Dia juga menuturkan harga yang ditawarkan berkisar 1.000 per lembar saham. Salah satu investor yang didiskualifikasi yakni Osborne memberikan harga sekitar 1.700 per lembar saham, tapi gugur karena bukan commercial bank. Sumber bisnis mengatakan meskipun Morgan Stanley dikabarkan ikut dalam salah satu calon investor Danamon, kemungkinan besar Morgan tidak lolos dalam preliminary bid. Kemungkinan Morgan bergabung dengan Osborne, tetapi Osborne kan tidak lolos jelasnya. Wakil Komisi 9 DPR yang saat itu diduduki oleh Faisal Basri mengatakan rapat kerja dengan Menteri BUMN dan BPPN akan dipersiapkan untuk membahas proses divestasi Bank Danamon tersebut. DPR akan mengakhiri masa reses pada tanggal 25 April. Setelah itu, secepatnya dilakukan pertemuan dengan Menteri Negara BUMN dan BPPN. Ada beberapa hal yang akan kami klarifikasi seperti masalah Solid Investment Limited dan penetapan harga jual, katanya. Di akhir proses seleksi pada 2003, Asia Financial Indonesia terpilih sebagai investor yang mengakuisisi mayoritas saham pemerintah di Bank Danamon. Setelah akuisisi tersebut, kepemilikan bank saham Danamon mengalami perubahan signifikan. Setelah berjalan 15 tahun atau pada periode 2018, lembaga keuangan besar asal Jepang MUFG Bank melakukan investasi 40% saham Danamon. Selanjutnya pada 2019, Danamon dan Bank BNP menyelesaikan penggabungan usaha. Pada periode itu juga MUFG meningkatkan kepemilikan sahamnya di Bank Danamon lebih dari 90%. Dalam hal kepemilikan saham, 92,47% saham Danamon dimiliki oleh MUFG dan 7,5% lainnya dimiliki oleh publiknya.
Nah, pada 2020 Bank Danamon pun mengumumkan telah menjadi Bank Buku 4 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sampai dengan akhir Februari 2022, Bank Danamon termasuk dalam 10 besar bank dengan aset terbesar di Indonesia. Hingga tahun ini, sebagai anak perusahaan MUFG, salah satu grup jasa keuangan terbesar di dunia, Danamon semakin didukung oleh jaringan global MUFG dan bank mitra. Mereka diantaranya Krungsri Bank di Thailand, Security Bank di Filipina, dan Vietinbank di Vietnam. Melansir laman perusahaan, Danamon juga diperkuat oleh jaringan lokal dari grup perusahaannya, yaitu Adira Finance, Home Credit Indonesia, Mandala Finance, dan Zurich Asuransi Indonesia, serta mitra strategisnya. Bersama MUFG, Danamon berkomitmen untuk terus bertransformasi sebagai satu grup finansial, guna menjadi mitra keuangan terpercaya yang berorientasi pada pelanggan dan selalu berinovasi, demi memenuhi kebutuhan pemegang saham, nasabah, karyawan, dan regulator dengan menghadirkan solusi finansial menyeluruh agar dapat tumbuh bersama. Danamon juga berkomitmen mendukung Indonesia mencapai net zero emission pada 2060 melalui berbagai upaya progresif menuju keuangan berkelanjutan, inisiatif dekarbonisasi, dan pengembangan ekonomi hijau. Inisiatif ini tercermin pada rencana aksi keuangan berkelanjutan meliputi governance and process, awareness and capacity building, sustainable financing, responsible workplace management, dan corporate social responsibility. Setiap pilar ini dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan memastikan bahwa setiap aspek dari operasi Danamon berkontribusi positif terhadap lingkungan. Per 31 Desember 2024, Danamon mengelola aset konsolidasian sebesar 242 triliun dengan anak perusahaannya Adira Finance. Oke, kawan-kawan investor, demikian informasinya. Ini bukan ajakan membeli atau menjual saham ya, karena saya bukan influencer. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam cuan.